Shalom semua, kita bersyukur diberikan peluang kesempatan ini bersama. Walaupun tidak bertemu secara fisikal, namun saya percaya kita juga dapat bersekutu bersama karena Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati untuk belajar dan menerima firman Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur dan berterima kasih karena peluang yang diberikan untuk melayani dan mendengarkan firman-Mu, serta bertumbuh di dalamnya. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu, berkati dan sertailah kami, untuk kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita persiapkan Alkitab kita masing-masing. Pembacaan khutbah pada hari ini diambil dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 20 sehingga ayat 26. Injil Yohanes pasal 4 ayat 20 sehingga 26. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." jawab perempuan itu kepadanya, Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, Akulah Dia, yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara-saudari, jika kita melihat bagian ini dengan teliti, ianya dilatar belakangi oleh dialog di antara Yesus dan perempuan Samaria. Jika diperhatikan, kita dapat melihat bagaimana Yesus sebenarnya sudah melewati ataupun melintasi daerah Samaria yang sebenarnya tidak boleh dilakukan di dalam tradisi agama Yahudi. Bahwa setiap orang Yahudi yang tinggal di Yudea adalah tidak boleh dibenarkan ke sana, sebab orang Samaria sudah dilabelkan orang-orang yang tidak setia kepada Allah Israel dan dianggap sebagai orang yang berdosa. Perkara ini adalah sangat berkait rapat dengan kesucian dan kekudusan bagi orang Yahudi. Orang Samaria pada amnya adalah orang Israel. Namun ketika Asyur menyerang kerajaan utara Israel, orang-orang yang tertinggal di sana berkawin campur dengan orang dari Asyur ataupun Kanaan. Mereka akhirnya membangun bait Allah mereka sendiri. Mereka memilih imam-imam mereka sendiri dan mengikuti hukum Taurat bersih mereka sendiri, sehingga ada yang dikenal sebagai Taurat Samaria. Nah, disebabkan mereka tetap tinggal di kawasan Samaria yang akhirnya dikenal dan akhirnya mereka dikenal sebagai orang Samaria, yang juga terkenal dengan penyembahan yang berhala. Yesus melanggar aturan ini. Dia bukan sahaja melintasi di kawasan itu, tetapi dia singgah duduk dan akhirnya berjumpa dengan seorang perempuan, dan bermulalah dialog mereka. Dan perempuan ini yang dikatakan dalam ayat sebentar tadi adalah seorang yang betul-betul seorang perempuan. Kehidupannya tidak benar sebagai seorang istri yang taat kepada suami, karena memiliki banyak suaminya. Kalau kita melihat perempuan Samaria yang duduk berdialog dengan Yesus, kita melihat ada 3 hal mengenai dia. Yang pertama,
Sebagai perempuan Samaria, dia sudah dilabelkan sebagai orang yang berdosa oleh orang Yahudi. Itu sama seperti gembala, pemungut cukai, dan lain-lain. Walaupun mereka tidak melakukannya secara sengaja, ianya secara tidak langsung adalah orang yang berdosa bagi orang Yahudi dari sudut keagamaan. Kedua, kehidupan seorang perempuan pada zaman itu adalah hidup di dalam diskriminasi yang menunjukkan bahwa seorang perempuan adalah tidak setara dengan lelaki. Seorang perempuan tidak boleh melebihi lelaki. Dan aspek yang ketiga adalah di kalangan sosial atau masyarakatnya, dia juga dikenal sebagai seorang perempuan yang tidak baik akhlaknya, sebab bersuami yang sebenarnya bukan suaminya. Dalam arti kata lain, dia seringkali berkawin dan bercerai, baik secara resmi maupun tidak. Nah, inilah situasinya. Sehingga dia tidak berani pergi ke sumur pada waktu pagi dan hanya pergi pada waktu tengah hari. Sebab pada masa itu, sebab tengah hari tidak ada orang yang berada di sana untuk mengambil air. Setiap wanita Yahudi mengambil air pada waktu pagi, dan waktu tengah hari tidak ada orang yang mengambil air, dan masa itulah dia mengambil. Lalu ketika dia mengambil air pada masa tengah hari, masa itulah dia bertemu dengan Yesus dan mulai bercakap dengan Yesus. Dari dialog air hidup, dari dialog air sumur, sehingga air hidup, dan Yesus mulai memperkenalkan dirinya. Lalu perempuan ini mulai berpikir bagaimana Yesus boleh tahu mengenai ceritanya, dan dia mulai memahami bahwa Yesus bukanlah orang yang berdosa. Ayat 20 dikatakan, perempuan ini berkata kepada Yesus, "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Dialog di antara Yesus dan perempuan Samaria bukanlah suatu dialog yang biasa. Dapat melihat situasinya bagaimana perempuan Samaria begitu berpegang dengan ajaran nenek moyangnya yang mengajarkan bahwa di atas kawasan gunung adalah dekat dengan sang penguasa. Ianya adalah kebiasaan pikiran yang logik bagi mereka dari sudut agama mereka. Jadi, ianya biasa di mana gunung yang tinggi akan menjadi tempat pemujaan mereka. Dalam arti kata lain, mereka menyembah di gunung. Begitulah orang Samaria mempercayainya. Sebaliknya orang Israel, Yerusalem menjadi pusat ibadah, satu-satunya bait Allah yang ada di Yerusalem pada masa itu, karena yang lain adalah sinagoge. Nah, pemahaman menjadi tradisi agama yang kuat bagi mereka perempuan Samaria. Pendirian mereka tidak dapat dibatasi oleh upaya-upaya orang Israel yang lain. Mereka hanya ada satu pilihan, yaitu ikut apa yang sudah ditetapkan oleh nenek moyang mereka di suatu gunung, dan Israel ikut apa yang sudah ditetapkan untuk beribadah di Yerusalem. Di Yerusalem paling kurang perayaannya ada 3. Pertama, perayaan Paskah, perayaan Pentakosta, dan perayaan Pondok Daun. Setiap kali perayaan ini, semua orang Israel dimanapun mereka berada yang sudah tersebar mesti datang ke Yerusalem untuk menyembah Allah ataupun beribadah. Jadi ini sudah menjadi hal yang sudah disakralkan ataupun penyucian upacara suci oleh orang Yahudi untuk menyembah Allah di Yerusalem, di bait suci ataupun di sinagoge yang lain. Nah, sampai sekarang pun ada juga setengah atau beberapa kelompok coba untuk mensakralkan Yerusalem sebagai pusat penyembahan yang sebenarnya suci. Kalau tidak pergi ke sana, mereka sampai boleh katakan bahwa penyembahan yang lain tidak mencapai tahap yang lebih suci. Mungkin juga termasuk orang Kristen pada hari ini berpendapat yang sama. Namun Yesus merespon. Dia memperhatikan apa yang dikatakan perempuan ini. Yesus tidak hanya memperhatikan, tetapi juga memperbetulkan apa yang wanita ini pikirkan dan meyakini. Yesus dengan jelas memberikan suatu respon yang besar terhadap pemahaman agama yang ada di antara perempuan Samaria maupun orang Yahudi. Yesus tidak menyalahkan gunung dan juga tidak membenarkan Yerusalem. Lalu,
kalau di gunung pun tidak, mengapa masih ada orang yang berpikir beribadah di sana? Orang Kristen maksud saya. Masih ada orang Kristen yang beribadah di sana, menaikkan doa di sana dan sebagainya. Dan kalau bukan di Yerusalem, mengapa ada orang Kristen yang pergi ke sana untuk mencapai tahap maksimal di dalam penyembahan menurut mereka? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Satu hal yang penting di dalam kebijaksanaan adalah pengertian. Kalau tidak mengerti, bagaimana memahami apa yang sedang kita lakukan dan pikirkan? Yesus memberikan pengertian kepada wanita Samaria dalam ayat 21. Ini yang apa Yesus katakan. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem." Nah, kata percaya dalam bahasa Yunani dikenal sebagai pisteue, yang memberikan suatu kata kerja bentuk imperatif yang memberikan penekanan bahwa percayalah kepada Yesus serta meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus adalah suatu yang benar. Nampaknya itulah yang menjadi pengertian tentang hal menyembah Bapa. Yesus memberikan suatu kebetulan yang selama ini perempuan itu pikirkan adalah benar, ternyata adalah suatu pikiran yang salah. Yesus katakan, bukan di gunung dan bukan juga di Yerusalem. Yesus tidak menyalahkan gunung dan juga tidak membenarkan Yerusalem sebagai suatu tempat khas untuk beribadah. Yesus memberikan perbincangan itu terhadap pemahaman agama yang ada pada ketika itu. Apakah maksud dari semua ini? Sebab kalau bukan di gunung, mengapa ada orang menyembah di sana? Sebab kalau bukan Yerusalem, mengapa ada orang yang merasakan suatu yang ekstra suci apabila sampai di Yerusalem? Kata-kata Yesus menunjukkan bahwa Yesuslah bait Allah yang sejati. Kalau kita perhatikan, dialog mereka itu semakin hangat karena wanita Samaria ini membiarkan Yesus berkata-kata. Yesus katakan pada ayat 22, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Keselamatan datang dari bangsa Yahudi jelas menunjukkan bahwa Yesuslah Sang Juru Selamat itu. Bangsa Yahudi hanya sebagai alat untuk Allah menyatakan kasih-Nya kepada semua bangsa. Hanya sebagai alat. Jadi jangan kita mau berpusing-pusing di suatu alat. Nanti kita boleh pening lalat. Seperti uang, ia hanya alat untuk hidup, tetapi uang bukan tujuan hidup. Tujuan hidup orang Kristen adalah memuliakan Allah dengan apa yang ada pada hidupnya. Tapi kalau tujuannya adalah uang, apapun khotbahnya, tujuannya tetap uang. Ini akan menjadi masalah. Kita akan terperangkap di sini sehingga berani membawa nama Yesus Kristus semata-mata untuk uang. Dunia mengatakan uang adalah segalanya, tetapi uang bukan segalanya bagi orang percaya. Yesus Kristus mencari yang hilang, sehingga yang hilang dapat ditemukan, sehingga yang rusak dipulihkan dengan kasih sayang, dan menemui kehidupan yang sejati di dalamnya. Dengan demikian, pengharapan kepada Kristus bukanlah suatu hal yang sia-sia, melainkan kita sebagai orang yang berdosa dibenarkan hanya karena Yesus Kristus. Roma 1:16-17. Lalu Yesus katakan lagi pada ayat 23, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Saatnya akan datang, itu jelas merujuk kepada Yesus yang akan menuju ke salib. Dan sudah tiba saatnya
jelas menunjukkan bahwa Yesus yang sudah ada di hadapan perempuan Samaria ini. Dari sudut pandang yang lain, ianya juga merujuk kepada kerajaan Allah yang mana akan datang dan sudah ada. Tapi bagi saya, ianya adalah hal yang sama, sebab Yesus itulah juga kerajaan Allah. Penjelasannya sangat jelas dan tidak dapat disangkal bahwa memang akan datang dan sudah ada. Apa yang akan datang dan sudah ada? Bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jawaban ini perlu balik pada penyataan perempuan Samaria pada ayat 20, yang mana bukan di gunung dan juga bukan di Yerusalem. Bukan di gunung merujuk kepada suatu perkara yang dibatasi oleh ruang suatu tempat. Yerusalem juga dibatasi oleh ruang suatu tempat. Jadi dapat kita lihat bahwa penyembah dalam roh adalah tidak dibatasi oleh ruang suatu tempat. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita boleh menyembahnya. Apa yang penting, tempat kita menyembah Allah terdapat kebenaran, yaitu firman Allah. Tempat yang memberikan pengajaran firman, tempat yang membimbing melalui firman, dan firman ditinggikan di tempat tersebut. Oleh itu di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 menyatakan orang Kristen sebagai imamat yang rajani, yang menjadi imam bagi dirinya. Dalam arti kata lain, dimanapun kita berada, wujudkan kebenaran untuk menyembah Allah, karena kita bahagian daripada anggota tubuh Kristus dan bukan yang terpisah daripada bahagian ini yang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Lalu kebenaran itu apa? Allah lah kebenaran. Tiada seorang pun yang benar kecuali dibenarkan oleh Kristus. Firman inilah kebenaran. Kita tidak dapat benar tanpa firman ini. Firman itu sendiri yang akan menunjukkan kita benar atau salah. Jadi, marilah kita berbalik kepada yang benar ini. Jadi menyembah di dalam roh tidak dibatasi oleh ruang dan kebenaran. Firman-Nya adalah dasar orang yang percaya. Itulah yang dikehendaki Allah. Menyembah di dalam kebenaran karena Allah adalah benar dan yang tidak dapat dibohongi atau ditipu. Menyembah di dalam kebenaran karena Kristus membenarkan orang yang berdosa sehingga boleh masuk menyembah kepada Bapa. Sehingga perempuan Samaria ini mengatakan pada ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Mesias yang dipahami oleh orang Samaria adalah Taheb, yang diartikan sebagai Dia yang datang kembali. Konteks iman Kristen adalah Mesias, yang disebut Kristus adalah pribadi yang merujuk kepada Yesus Sang Juru Selamat. Mesias adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Bagaimana dia tahu? Perkara ini adalah disebabkan latar belakangnya sebagai orang Israel yang dulunya telah berpisah. Dia tahu bahwa Mesias akan datang kembali, tapi dia tidak tahu siapa Mesias. Wanita ini tidak dapat mengenal bahwa Yesuslah Mesias itu. Yang menjadi penting di sini adalah pemberitahuan Yesus terhadap perempuan Samaria ini yang merujuk pada ayat 26. Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Di dalam Injil Yohanes, kata ini sering digunakan Yesus menggunakan 3 macam cara.
Saya memberikan penjelasannya sedikit karena ada banyak penjelasan mengenai ini. 3 aspek. Yang pertama adalah kata ini sering digunakan sebagai penyataan terhadap identiti dirinya di ayat ini dan pasal 6 ayat 20, 18 ayat 5. Kedua, kata ini selalu digunakan dan diikuti oleh suatu sebutan berbentuk kata ego eimi yang merujuk kepada itulah dia, akulah Yesus itu sendiri, begitu. Dan aspek yang ketiga adalah di beberapa tempat kata ini dipakai untuk berdiri sendiri tanpa sebutan atau predikat. Kalau dilihat dalam pasal 8 ayat 24, pasal 28, pasal ayat 58 dan ayat 13 hingga ayat 19. Lalu secara harafiah ayat ini menunjukkan bahwa aku Yesus adalah dia, Mesias Kristus itu. Boleh diartikan sebagai akulah yang dimaksudkan itu, ataupun akulah Kristus yang berbicara kepadamu. Wah, terpujilah Kristus. Dialah Mesias yang berbicara dengan orang Samaria. Perempuan ini bukan orang Yahudi. Perempuan yang dilatar belakangi 3 aspek kehidupannya yang tidak baik. Dia bukan suatu yang spesial, dia bukan suatu yang istimewa, tetapi dia bertemu dengan Yesus, Sang Penyelamat manusia. Hari ini kita dapat bertemu dengan Yesus melalui firman-Nya. Dan Yesus selalu memberikan kita penghiburan dan kekuatan serta kasih di dalam iman kita. Apapun yang berlaku, termasuk krisis dunia yang berlaku pada saat ini, itu juga tidak dapat menghalang untuk kita tetap menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Karena itu, engkau yang benar karena Yesus Kristus. Sembahlah Allah di dalam roh, bukan lokasi, bahkan mungkin juga bukan perjumpaan fisikal, tapi menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Bukan apa yang kita rasa benar, tetapi apa yang dikehendaki oleh Allah yang tertulis di dalam firman-Nya. Marilah kita berdoa. Allah kami, firman-Mu menjelaskan kehendak-Mu. Di dalam kesadaran akan keterbatasan kami yang sering melanggar firman-Mu, kami percaya menyembah di dalam roh dan kebenaran Allah saja yang menjadi pusat perhatian kami. Pembenaran kami orang yang berdosa melalui Yesus Kristus menjadi kelayakan iman ketika kami menyembah Engkau. Lindungilah kami, tolonglah kami, dan pimpinlah setiap langkah kami. Amin.
Jauh